Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Aldi. Di sini saya akan membahas sebuah eh, judul yang namanya manajemen atensi, merebut kembali fokus Anda di era distraksi. Jadi, yang pertama kita mulai dari masalah distraksi di dunia modern. Jadi, pernahkah kita merasa kewalahan dengan notifikasi yang terus-menerus berdatangan, kesulitan untuk memusatkan pikiran pada tugas-tugas yang sedang dikerjakan dan waktu seolah begitu berlalu begitu saja tanpa banyak pencapaian yang terasa. Jika ya, jika ya di era modern ini kita hidup di tengah paradoks yang unik. Kita memiliki lebih banyak alat dan teknologi daripada sebelumnya, yang seharusnya membuat hidup lebih mudah dan produktif. Namun ironisnya kemampuan kita untuk berkonsentrasi dan fokus tampaknya justru semakin berkurang. Jumlah dan keberadaan gangguan digital yang merajalela telah mengubah secara fundamental cara kita mengalami dan mengelola atensi kita. Hal ini membuat pendekatan manajemen waktu tradisional menjadi kurang efektif. Bayangkan saja setiap kali ponsel kita berdering atau notifikasi media sosial muncul, perhatian kita terpecah. Belum lagi godaan untuk memeriksa email, WhatsApp, atau sekedar untuk menjelajah internet. Semua ini berkontribusi pada perasaan terus-menerus terhubung. Namun pada saat yang sama terputus dari pekerjaan atau tugas yang sebenarnya penting. Kondisi ini seringkali menyebabkan kita merasa sibuk tanpa benar-benar produktif. Kita mungkin menghabiskan banyak waktu untuk merespon email, menghadiri rapat, atau melakukan berbagai tugas kecil lainnya. Namun, ketika tiba saatnya untuk mengerjakan proyek yang membutuhkan pemikiran dalam dan konsentrasi tinggi, energi mental kita sudah terkuras. Akibatnya, kita merasa stres dan kurang puas dengan pencapaian kita. Ya, inilah mengapa konsep manajemen atensi muncul sebagai solusi yang lebih relevan untuk mengatasi tantangan di dunia yang penuh distraksi. Lalu, apa itu manajemen atensi? Sederhananya, manajemen atensi adalah praktik untuk menciptakan ruang, waktu, dan disiplin yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan pemikiran dalam, serta kemampuan untuk melindungi proses tersebut dari gangguan. Ini juga dapat diartikan sebagai kumpulan perilaku yang memberi Anda kesempatan untuk mengenali kondisi pikiran Anda saat ini, dan kemampuan untuk beralih ke kondisi pikiran yang lebih relevan dengan momen tersebut. Pada intinya, manajemen atensi adalah kemampuan untuk memilih kemana Anda mengarah perhatian Anda atau praktik mengendalikan perhatian Anda. Prinsip inti dari manajemen atensi adalah untuk bersikap sengaja tentang kemana kita mengarah fokus mental kita dan minimalkan gangguan. Ini bukan hanya tentang menghindari hal-hal yang menarik perhatian kita, tapi juga secara aktif memilih dan mengarahkan fokus kita pada apa yang benar-benar penting, menyelaraskan perhatian kita dengan prioritas dan nilai-nilai kita. Manajemen atensi menekankan kualitas dari kuantitas daripada kuantitas. Seberapa efektif kita terlibat dengan suatu tugas, bukan hanya berapa lama kita menghabiskannya. Salah satu konsep kunci dalam manajemen atensi adalah gagasan tentang deep work. Ini mengacu pada waktu yang berkelanjutan dan tanpa gangguan di mana eh, Anda dan pikiran Anda sepenuhnya tenggelam dalam rencana dan pekerjaan yang diperlukan untuk mengatasi, menyelesaikan suatu tantangan secara produktif. Tingkat perhatian yang lebih tinggi ini sangat penting untuk pencapaian inovasi, terobosan, keunggulan kompetitif, efisiensi, kemajuan, dan solusi dari segala jenis. Oleh karena itu, kemampuan untuk mencapai dan mempertahankan kondisi deep work adalah tujuan utama dari manajemen atensi yang efektif. Mengapa manajemen atensi sangat penting? Menguasai manajemen atensi membawa berbagai manfaat signifikan, terutama dalam hal produktivitas. Individu yang mampu mengolah atensi secara efektif cenderung memiliki efisiensi dan kualitas output yang lebih tinggi. Mereka lebih mampu menangani tugas-tugas kompleks dan memenuhi tenggat waktu yang ketat. Dengan fokus yang terjaga, mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Manajemen atensi juga memfasilitasi kondisi flow
sebuah kondisi konsentrasi dalam mendalam di mana seseorang sepenuhnya tenggelam dalam suatu aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas. Ketika pikiran tidak terbagi, sumber daya kognitif penuh dapat digunakan untuk tugas yang sedang dikerjakan menghasilkan pekerjaan yang lebih efektif. Pada akhirnya, manajemen atensi memberikan individu untuk mengendalikan fokus mereka, membuka potensi mereka dan memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang lebih sesuai dengan pilihan mereka. Selain peningkatan produktivitas, manajemen atensi juga memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan. Kemampuan kemampuan untuk mengelola distraksi dan fokus pada tugas yang penting dapat mengurangi stres dan risiko burnout. Dengan lebih sadar tentang kemana perhatian kita pergi, kita dapat menciptakan harmoni yang lebih baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Manajemen atensi juga berkontribusi pada peningkatan kebahagiaan dan kepuasan hidup, serta memberikan makna yang lebih baik dalam kehidupan. Lebih lanjut, ini mendukung kesehatan mental yang lebih baik. Manfaat manajemen atensi meluas ke berbagai aspek kehidupan lainnya. Dalam hubungan interpersonal, kemampuan untuk hadir sepenuhnya dan memberikan perhatian kepada orang lain menunjukkan betapa kita menghargai dan peduli pada mereka yang mengarahkan pada hubungan yang lebih baik. Dalam hal pembelajaran, manajemen atensi meningkatkan kemampuan untuk belajar dan mengingat informasi. Ini juga meningkatkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Bahkan dalam beberapa kasus manajemen atensi dapat membantu mengelola rasa sakit dengan mengalihkan perhatian ke hal lain. Di era yang penuh dengan gangguan ini, manajemen atensi bukan hanya keterampilan berguna, tapi juga menjadi keunggulan kompetitif yang penting dalam kehidupan pribadi dan profesional. Kemampuan untuk fokus dan mengarahkan perhatian secara sengaja adalah mata uang pencapaian yang akan menentukan kemampuan seseorang untuk berhasil di masa depan. Ya, terus kita akan membahas tentang manajemen atensi versus manajemen waktu, memahami perbedaan utamanya. Meskipun seringkali dibahas bersamaan, manajemen atensi dan manajemen waktu adalah dua konsep yang berbeda. Manajemen waktu berfokus pada penjadwalan, pengumpulan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tugas. Ini melibatkan pembuatan daftar tugas, menetapkan tenggat waktu, dan mencoba untuk menggunakan waktu seefisien mungkin. Di sisi lain, manajemen atensi berfokus pada pengendalian fokus mental dan meminimalkan gangguan sehingga waktu yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif. Dalam konteks modern dengan gangguan yang konstan, manajemen atensi menjadi lebih relevan daripada manajemen waktu. Seorang dapat mengalokasikan waktu tertentu untuk suatu tugas, tetapi jika perhatiannya terus terpecah oleh email, notifikasi, atau pikiran yang berkeliaran, waktu tersebut tidak akan digunakan secara produktif. Seperti yang dikatakan seorang ahli, mencoba mengelola waktu terasa sia-sia karena kita tidak benar-benar mengendalikannya. Waktu terus berjalan terlepas dari apa yang kita lakukan. Sebaliknya, manajemen atensi mengakui bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan waktu, kita memiliki kendali atas kemana kita mengarahkan energi mental kita. Strategi manajemen waktu tradisional seperti membuat daftar tugas harian dapat dengan cepat menjadi usang ketika kita dibombardir dengan pesan permintaan sepanjang hari. Semua hal ini seringkali terasa mendesak, sehingga sulit untuk menghabiskan waktu sesuai dengan prioritas kita yang sebenarnya. Manajemen atensi menawarkan yang lebih fleksibel dan mudah beradaptasi untuk mengatasi tantangan ini. Alih-alih mencoba memaksakan diri pada jadwal yang ketat, manajemen atensi memungkinkan kita untuk menyesuaikan diri dengan apa yang sedang terjadi dan lebih melibatkan kondisi pikiran yang paling optimal untuk mencapai hasil terbaik di momen tertentu. Tantangan atensi, keterbatasan kognisi, dan distraksi umum.
Atensi bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Ia memiliki keterbatasan kognitif yang perlu kita pahami. Kapasitas atensi terbatas, kita hanya dapat memfokuskan kesadaran kita pada sejumlah kecil informasi pada satu waktu. Atensi juga merupakan sumber daya yang terbatas dan akan berkurang seiring penggunaannya. Selain itu, kita sangat rentan terhadap gangguan baik dari lingkungan eksternal maupun dari pikiran kita. Multitasking atau mencoba melakukan hal banyak sekaligus terbukti kurang efektif dan justru memecah fokus. Kelelahan mental juga dapat mengganggu kemampuan kita untuk fokus. Bahkan terkadang kita mengalami apa yang disebut attention residue, di mana yang tertinggal dari tugas sebelumnya masih mempengaruhi fokus kita pada tugas saat ini. Ada banyak gangguan yang umum di era modern ini. Gangguan teknologi seperti email, notifikasi dari aplikasi, dan media sosial adalah salah satu yang paling sering kita hadapi. Gangguan lingkungan seperti kebisingan dan interupsi dari rekan kerja atau anggota keluarga juga dapat menghambat konsentrasi. Terakhir, gangguan internal seperti pikiran yang berkeliaran, rasa lapar, atau kelelahan juga dapat mengalihkan perhatian kita dari tugas yang sedang dikerjakan. Semua tantangan ini berdampak signifikan pada produktivitas, kemampuan belajar, dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Ketika perhatian kita terus-menerus terpecah, kita kesulitan untuk melakukan pekerjaan yang mendalam, menyerap informasi baru, dan bahkan menikmati momen-momen dalam hidup kita. Otak kita secara alami cenderung mencari hal-hal baru yang membuat kita rentan terhadap gangguan. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan strategi yang sadar untuk melawan kecenderungan ini. Dan itu budaya untuk selalu siaga dan responsif menciptakan lingkungan yang penuh interupsi yang semakin memecah perhatian kita dan menghambat pekerjaan yang membutuhkan fokus mendalam. Strategi praktis untuk menguasai manajemen atensi. Mengatasi tantangan atensi dan menguasai manajemen atensi membutuhkan penerapan strategi praktis dalam kehidupan sehari-hari. eh, hal yang Beberapa hal yang dapat membantu adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk fokus. Salah satu langkah pertama untuk meningkatkan manajemen analisis adalah dengan menciptakan lingkungan kerja atau belajar minimal gangguan. Ini termasuk mengurangi kebisingan dan kekacauan di sekitar kita, mengoptimalkan ergonomi ruang kerja juga penting untuk kenyamanan fisik yang mendukung fokus kognitif. Penggunaan headphone peredam bising dapat membantu memblokir gangguan suara eksternal. Pertimbangkan juga untuk menggunakan tanda jangan ganggu selama periode di mana dibutuhkan fokus mendalam. Perubahan kecil dalam lingkungan fisik dapat berdampak signifikan pada kemampuan kita untuk fokus. Mengendalikan teknologi dan notifikasi. Mengingat teknologi adalah sumber utama gangguan di era ini penting untuk mengambil kendali atas penggunaannya. Matikan notifikasi yang tidak penting dari ponsel dan komputer kita, terus atur perangkat kita ke mode jangan ganggu selama periode fokus. Tutup tab dan aplikasi yang tidak perlu saat kita sedang mengerjakan tugas penting. Pertimbangkan untuk bekerja dalam mode offline atau mengusahakan fitur manual eh, fik- menggunakan fitur untuk email Anda ya. Alat lain yang berguna adalah memblokir situs web untuk mengakses situs-situs yang mengganggu serta aplikasi fokus yang dirancang untuk membantu tetap pada jalur terakhir praktik detox digital secara berkala untuk mengurangi ketergantungan pada perangkat elektronik. Meskipun teknologi dapat menjadi sumber gangguan, ia juga dapat jadi alat ampuh untuk mengelola atensi jika digunakan dengan sengaja dan dengan batas yang jelas. memprioritis Memprioritaskan tugas dan melakukan satu tugas dalam satu waktu monotasking. Alih-alih mencoba melakukan banyak hal sekaligus, fokuslah pada satu tugas pada satu waktu. Prioritas tugas berdasarkan tuntutan kognitifnya. Rangkullah monotasking dan hindari multitasking. Pecah proyek besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Gunakan metode prioritas tugas seperti metrik Eisenhower atau strategi dua daftar Warren Buffett.
berfokus pada satu tugas pada waktu, terutama tugas menuntut kognitif, menghasilkan pekerjaan kualitas yang lebih tinggi dan mengurangi kesalahan mental dibanding dengan efek merugikan dari multitasking. Teknik mindfulness dan meditasi. Kembangkan kesadaran diri untuk mengenali kapan perhatian Anda untuk mulai menggara dan dengan lembut mengarahkan kembali ke tugas yang sedang dikerjakan. Lakukan latihan mindfulness secara teratur, bahkan untuk menggunakan eh, mindfulness terpadu. Jelajahi aplikasi mindfulness yang dirancang untuk meningkatkan fokus. Mindfulness adalah alat yang ampuh untuk melatih otak untuk meningkatkan fokus, konsentrasi, dan kemampuan mengarahkan kembali perhatian, yang pada akhirnya memperkuat keterampilan manajemen atensi. Memanfaatkan time blocking dan teknik Pomodoro. Alokasikan blok waktu tertentu untuk sesi kerja yang fokus. Gunakan teknik Pomodoro yang melibatkan periode fokus instan selama 25 menit diikuti oleh istirahat singkat. Tetapkan istirahat dan titik berhenti yang terjadwal dalam hal kerja. Teknik manajemen waktu terstruktur seperti time blocking dan metode Pomodoro dapat memberikan kerangka kerja untuk sesi yang fokus, mencegah kelelahan mental dan memasukkan istirahat teratur. Mengambil istirahat terjadwal. Jadwalkan istirahat teratur untuk menyergakan pikiran dan mencegah kelelahan dalam membuat keputusan. Pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, dan berolahraga secara teratur untuk fungsi kognitif yang optimal. Manajemen atensi bukan hanya tentang bekerja lebih keras, tetapi juga tentang bekerja lebih cerdas untuk dengan menghormati batasan kognitif kita dan memasukkan istirahat serta kebiasaan sehat untuk mempertahankan fokus yang optimal. Menurunkan manajemen atensi dalam hidup kita. Di Di tempat kerja, kendalikan ponsel komputer, mematikan notifikasi, tidak perlu menyiapkan waktu khusus untuk meriksa email. Ingatlah bahwa proses email juga merupakan pekerjaan yang nyata dan alokasi waktu itu. Saring email ah, untuk mengurangi gangguan, pertimbangkan untuk tidak melakukan kebijakan pintu terbuka sepanjang waktu jika Anda membutuhkan berarti fokus yang tidak terganggu. Eh, Praktikkan single tasking dan hindari multitasking. Gunakan sistem manajemen alur kerja untuk mengelola gangguan internal. Ingatlah selalu tujuan mengapa dari pekerjaan Anda. Prioritaskan tugas dengan dan belajarlah untuk menolak permintaan yang tidak penting dan sopan dengan sopan. Ciptakan budaya tim yang mendukung fokus, menerapkan manajemen atensi di tempat kerja sekali membutuhkan penerapan batasan dengan teknologi dan rekan kerja untuk melindungi waktu kerja yang fokus saat belajar. Hilangkan gangguan dari lingkungan belajar. Anja. Hadirlah sepenuhnya saat belajar dan hindari attention radio dari aktivitas lain. Latih diri untuk melakukan satu tugas pada satu waktu saat belajar. Buat catatan dan bacalah materi secara aktif. Ajukan pertanyaan secara aktif untuk tetap terlibat. Buat rutinitas belajar yang efektif. eh Prioritaskan tugas belajar, pecah tugas belajar yang besar menjadi segmen yang lebih kecil, gunakan timer dan aplikasi manajemen atensi untuk membantu tetap fokus. Menerapkan manajemen atensi yang saat belajar, melibatkan penciptaan lingkungan belajar yang fokus dan keterlibatan yang aktif dengan materi untuk mengatasi kebosanan dan gangguan. Dalam tugas sehari-hari, berikan perhatian penuh dan hadir saat berinteraksi dengan orang lain. Praktikkan single tasking bahkan untuk tugas-tugas sederhana. Kendalikan penggunaan teknologi Anda di waktu luang. Prioritas aktivitas yang selaras dengan nilai dan tujuan. Manajemen tidak hanya terbatas eh, pada pekerjaan dan belajar, tapi juga keterampilan berharga untuk meningkatkan kehadiran dan keterlibatan semua aspek kehidupan sehari-hari yang mengarah pada pengalaman yang lebih bermakna dan hubungan yang lebih kuat. Alat dan sumber daya yang bermanfaat. Ada banyak manfaat aplikasi atau alat yang dapat membantu kita untuk eh, manajemen fokus dan tugas-tugas kita. Ya, kesimpulannya.
merebut kembali fokus kita untuk hidup yang lebih produktif dan bermakna. Di dunia yang terus-menerus bersaing untuk mendapatkan perhatian kita, menguasai manajemen atensi menjadi semakin penting. Kemampuan untuk fokus secara sengaja dan minimal gangguan tidak hanya meningkatkan produktivitas kita, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hubungan dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dengan memahami keterbatasan atensi kita dan menerapkan strategi praktis yang telah dibahas, kita dapat mulai merebut kembali fokus kita. Ini adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan kesadaran diri, eksperimen dengan berbagai teknik komitmen untuk memprioritaskan fokus di tengah dunia yang terus-menerus menarik perhatian kita. Dengan mengambil langkah-langkah kecil dan konsisten, kita dapat melatih otak kita untuk menjadi lebih fokus, yang pada akhirnya mengarah pada kehidupan yang lebih produktif, bermakna, dan memuaskan. Sekian, dan terima kasih.